Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Hari ini kita akan bahas fungsi unik pada Google Spreadsheet. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, sobat Excel, di sini kita mempunyai data kantor cabang dan desa yang dilayani. Nah, di sini ada area utara dan selatan. Nah, di Muncar itu juga ada di Tegal Limo. Contohnya di sini ada kantor dari Tegal Limo itu juga melayani desa Sumber Beras karena kemungkinan yaitu domisilinya KTP masih di Sumber Beras tapi dia tinggal di Tegal Limo. Nah, di sini kita akan coba memisahkan atau kita cari realnya di sini. Di kolom F kita cari real desa yang dilayani untuk konsolidasi atau keseluruhan dari kantor dari instansi tersebut, sobat Excel. Di sini kita coba cek menggunakan fungsi unik. Caranya kita langsung saja di sini masukkan sama dengan, kita masukkan unik, kita tab saja. Nah, di sini sobat Excel kalau kita blok di daerah unik karena di sini ada rentang. Jadi kita bloknya berdasarkan kolom seperti ini ya. Jadi kalau kita enter seperti ini, maka dia akan menghasilkan dari unik yang berada di area rentang yang kita blok tadi, sobat Excel. Nah, di sini kan kita masalahnya mencari yaitu keseluruhan data kan. Jadi di Muncar 35 Purwoharjo Srono nanti digabungkan jadi dihilangkan data yang kembar. Jadi kita akan memiliki data yang utuh, benar-benar real desa yang dilayani oleh instansi tersebut. Nah, di sini coba kita tes dulu ya. Fungsi unik ini gunanya kan untuk memisahkan atau mengambil data yang tidak kembar atau data yang tidak terduplikat. Kalau di sini saya tambahkan sumber beras, otomatis dia tidak akan nambah karena sudah ada sumber beras di atas. Jadi dia sudah termasuk unik. Di sini kalau kita tambahi data lagi, contohnya di sini kita tambahkan ringin putih, maka dia akan muncul sobat Excel karena ringin putih itu hanya satu desa dan tidak ada kembarannya di bagian Muncar atau rentang yang kita blok tadi. Oke, di sini kita undo saja, kita kembalikan seperti awal tadi. Nah, di sini kan kita mau cek yaitu keseluruhan data yang nanti munculnya tidak ada yang kembar. Nah, di sini kalau kita gunakan unik keseluruhan, contohnya di sini saya contohkan kita gunakan unik lagi, kita tab. Nah, rentangnya itu kita blok seperti ini sobat Excel. Jadi kita blok keseluruhan dari kolom mulai dari A4 sampai D13 seperti ini. Coba kalau kita tutup kurung dan enter, maka dia akan menghasilkan data seperti ini. Jadi tetap ada ya sobat Excel, kita coba cek di sini ya. Di sini ada sumber rayu, di bagian sel F juga ada sumber rayu. Jadi masih ada data uniknya. Jadi untuk fungsi unik itu tidak bisa digunakan. Nah, fungsi yang kita gunakan di sini adalah fungsi flatten yang gunanya nanti untuk menggabungkan nilai ke dalam satu kolom. Nah, di sini kita hapus saja datanya terlebih dahulu. Langsung kita contohkan di sini sama dengan ketikkan flatten. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Kita tab saja. Nah, di sini adalah rentang ya sobat Excel. Di sini rentangnya bisa kita blok seperti ini sobat Excel, mulai dari sumber beras sampai keseluruhan data seperti ini. Nah, di sini kita bisa tutup kurung dan kita enter. Maka dia akan menghasilkan keseluruhan data sobat Excel. Jadi di sini kita gabungkan menjadi satu kolom dari berbagai kolom tadi. Nah, di sini kita tinggal menambahkan fungsi unik untuk menghilangkan dari data yang kembar. Caranya seperti ini sobat Excel, tekan saja tombol F2 di keyboard untuk masuk ke dalam rumusnya. Nah, di sini kita tinggal tambahkan fungsi unik setelah sama dengan. Nah, kita ketikkan di sini unik. Nah, di sini pindah langsung ke belakang ya sobat Excel. Kita bisa langsung tambahkan tutup kurung sobat Excel. Jadi di sini langsung di enter. Maka coba kita cek di sini data uniknya hilang semua sobat Excel. Jadi inilah daerah yang benar-benar dilayani oleh instansi tersebut sobat Excel. Selanjutnya di sini bagaimana sih kalau kita disuruh mencari area utara saja? Jadi di sini kita disuruh untuk mencari wilayah bagian utara saja yang dilayani sobat Excel. Nah, di sini kita bisa gunakan fungsi kayak tadi, langsung saja sama dengan kita masukkan flatten, kita tab. Nah, di sini masukkan rentangnya. Nah, di sini kita ambil di area utara. Saya ngebloknya pakai kontrol untuk beda kolom ya sobat Excel. Jadi di sini saya tekan tombol kontrol,
terus kita blok, terus kita blok lagi area utara ya Sobat Excel. Di sini kita blok seperti ini. Nah, di sini baru kita tambahkan tutup kurung dan enter. Di sini akan menghasilkan sesuai dengan data yang kita blok tadi Sobat Excel. Mulai dari rentang kosong sampai keseluruhan yang terakhir kita blok yaitu daerah Srono. Nah, di sini kita tinggal menghilangkan data terduplikat dengan fungsi unique. Masuk saja, tekan saja tombol F2 di keyboard untuk masuk di rumusnya. Kita tambahkan unique di depan. Kita tambahkan unique seperti ini. Tutup kurung, buka kurung. Langsung kita tutup kurung lagi dan kita enter. Maka di sini akan mendapatkan hasil yang tidak terduplikasi. Nah, di sini kan ada sel kosong ya Sobat Excel. Untuk mengatasi atau menghilangkan sel kosong di sini, kita bisa memanfaatkan fungsi filter yang telah kita gabung dengan flatten dan unique tadi. Nah, di sini masuk saja ke dalam rumusnya, tekan F2 di keyboard. Selanjutnya di sini kita tambahkan fungsi filter sebelum fungsi flatten. Jadi di sini kita tambahkan filter seperti ini. Nah, di sini kan muncul argumen baru. Untuk rentangnya di sini adalah rentang dari fungsi flatten Sobat Excel. Jadi di sini kita copy saja mulai dari flatten ke tutup kurung untuk mengakhiri rumus flatten. Setelah itu di sini kita klik kanan copy. Di sini kita hapus saja untuk tutup kurung yang terakhir di sini. Kita tambahkan titik koma. Nah, di sini kita masuk untuk ketentuan yang pertama. Nah, ketentuan yang pertama di sini adalah fungsi flatten tadi. Jadi di sini kita paste saja untuk hasil dari kopian yang pertama. Selanjutnya di sini kita masukkan jika nanti menghasilkan flatten itu, maka hasilnya seperti apa? Nah, di sini jika flattennya berhasil, dia bukan. Jadi saya akan masukkan simbol bukan seperti ini. Selanjutnya di sini kita tambahkan tanda petik 2 di atas sebanyak 2 kali. Di sini artinya nanti jika flatten itu tadi menghasilkan sel kosong, maka di sini akan berubah. Nah, setelah itu kita tutup kurung dan kita enter. Nah, di sini akan langsung terfilter ya Sobat Excel. Jadi untuk fungsi dari flatten tadi itu bisa hilang yang sel kosongnya. Yang terakhir di sini kita tinggal men-sort atau mensortirnya berdasarkan alfabet atau ketentuan yang kita miliki. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam rumusnya, tekan F2 di keyboard. Selanjutnya tambahkan fungsi sort setelah sama dengan. Kita ketikkan SORT di sini, kita tab. Di sini kita tinggal pindah paling belakang, masukkan argumennya ya Sobat Excel. Di sini masukkan titik koma. Saya ketikkan 1 karena di sini cuma kolomnya 1. Nah, di sini Sobat Excel tinggal tambahkan titik koma dan masukkan argumen. Nah, di sini argumennya adalah true ya Sobat Excel untuk yang pertama, karena di sini kita mau sort berdasarkan dengan alfabet untuk ascending ya. Jadi di sini ascending alfabet seperti A nanti akan berada di atas. Kita tutup kurung dan kita enter. Maka hasilnya seperti ini. Jadi kalau mau diubah menjadi descending atau dari yang alfabet terakhir menjadi urutan pertama, di sini kita bisa masuk lagi, tekan F2 di keyboard. Tinggal ganti saja true-nya menjadi false Sobat Excel. Nah, di sini sudah diganti dan kita enter saja. Di sini kita sudah mendapatkan sort berdasarkan huruf terakhir menjadi pertama. Oke Sobat Excel, itu tadi tutorial singkat kita bagaimana cara menggunakan fungsi unique yang digabung dengan flatten. Kalau Sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, semoga tutorial pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.